Tiba-tiba api pada lilin padam saat Kwon Kyung-ja sedang melakukan ritual di hutan. Kwon Kyung-ja menoleh ke arah Baek Moon Kang dan penjaga lain sedang membawa anak-anak. Melihat ada seseorang anak-anak berteriak meminta tolong. Kamu harus membunuh anak itu, jika membiarkan dia hidup kalian akan mati dan begitu juga orang lain, kamu harus membunuh anak itu ucap Kwon Kyung-ja seraya menunjuk anak nomor 13. Episode 8, Pemberitahuan Pembunuhan. Seseorang dengan mengenakan tudung, berjalan mendekati dinding yang tertempel foto Baek Eun-ji, Hye-jin dan putri Kang Yang-ki. Para polisi berdatangan dan menyelidikinya. Sung Hyuk mendekati para anggota juri dan menyuruhnya datang ke kantor polisi secara terpisah untuk memberikan kesaksian. Setelah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan An Tae-ho berada di lokasi, Yang Gu dan yang lain mengambil surat penangkapan. An Tae-ho tetap bersembunyi di tempat resepsi pernikahan kemudian ketika Direktur Kang minum sampahnya dan pingsan, dia segera meninggalkan tempat itu ucap Sung Joon kemudian bertanya kepada Sung Hoon kenapa kamu juga di sana. Sung Hoon menyangkal kalau ia tidak berada di sana. Ada hubungan antara kasus ini dan An Tae-ho ucap Sung Joon. Eun-ki datang ke gudang, memberitahu kalau polisi menemukan sesuatu dan menyuruh Sung Joon menanyakannya kepada Suk-go. Sung Joon menjawab telepon dari Suk-go menyuruhnya mengirimkan daftar tempat tinggal An Tae-ho sebelumnya. Sung Hoon turun dari mobilnya, menghampiri Sung Joon menyuruh memberikan kunci motor dan menyuruhnya masuk. Setelahnya mereka pergi bersama menuju tempat tinggal An Tae-ho terbaru. Di gudang, Eun-ki mengecek tempat tinggal An Tae-ho yang lama. Sung Hoon pergi ke gedung yang bertuliskan, cahaya musim semi, menanyakan kepada salah seorang wanita mengenai An Tae-ho. Dan sekarang mereka duduk di bangku taman, dengan wanita tersebut yang memberi tahu kalau An Tae-ho menyelamatkan nyawanya dan anaknya. An Tae-ho menyelamatkan wanita tersebut yang akan tertabrak truk dan membuat kaki An Tae-ho pincang. Wanita tersebut memberi tahu kalau gedung, cahaya musim semi, adalah tempat penampungan untuk ibu tunggal yang dibangun Pak An. Kau bilang kau akan menggunakan An Tae-ho sebagai umpan untuk menangkap Yoon Jae, itu sebabnya aku membiarkan dia pergi, seharusnya menghubungkannya dengan Yoon Jae dan menyingkirkan mereka. Ada pembunuhan lain karena kamu dan dia putri Kang Yang-ki ucap Ki-nam kepada Baek Moon Kang. 20 tahun yang lalu, ada seorang pria bernama Pak Kang. Dia adalah pemasok di pusat kesejahteraan harapan ucap Baek Moon Kang. Ternyata An Tae-ho adalah orang yang baik yang membuatkan tempat penampungan untuk ibu tunggal yang tidak punya tempat untuk pergi ucap Sung Joon kepada Eun-ki setelah kembali. Eun-ki memberi tahu kalau ia menelepon semua panti asuhan tempat An Tae-ho tinggal tapi tak satu pun dari mereka yang tetap berhubungan dengannya. Di sisi lain An Tae-ho sedang berada di terowongan, berdiri saat melihat seseorang datang dan memanggil orang tersebut sebagai Yoon Jae. Keesokan paginya, Eun-ki berada di rumah sakit tengah membereskan barang-barang Yuna karena hari ini kepulangannya. Suk-go menelepon Eun-ki memberi tahu polisi menuju ke gudang. Dengan segera, Eun-ki kembali, membangunkan Sung Joon yang tidur dan menyuruhnya bersembunyi. Melihat kelakuan Eun-ki yang aneh, Yuna mengikutinya dan melihat Eun-ki bersama dengan Sung Jo dan melihat Sung Hoon yang baru datang kemudian menyuruh mengizinkan dirinya bergabung. Setelah sampai, Chang Wook dan yang lain mengepung gedung dan masuk ke dalam. Melihat Sung Hoon, Eun-ki dan Yuna sedang belajar. Karena tidak melihat Sung Joon, Chang Wook dan yang lain kembali pergi. Apa dia akan kembali? Kurasa dia masih curiga tanya Eun-ki. Kita harus lebih berhati-hati untuk saat ini ucap Sung Hoon, menyuruh Eun-ki tidak datang ke gudang dan melarang Sung Joon berkeliaran. Eun-ki pergi ke kantor polisi untuk membuat pernyataan saksi kasus putri Direktur Kang. Yuna mengikuti Sung Hoon yang berjalan. Sung Joon dan anggota para juri mendapat pesan bertuliskan, permainan bertahan hidup diluncurkan. Acara besar, selamatkan saya. Batas waktu ditutup dalam 24 jam. Kemudian membuka link di pesannya dan melihat An Tae-ho yang sedang diikat. Yuna masih mengikuti Sung Hoon dan memfotonya. Sung Hoon dan Sung Joon berada di gedung, melihat videonya. Bukankah ini video yang direkam tanya Sung Joon. Pelakunya berencana untuk mengeksekusi An Tae-ho di depan umum seperti yang kita semua tonton ucap Sung Hoon. Eun-ki datang, memberi tahu kalau para juri juga mendapatkan pesan yang sama. In Sung dan Charles melaporkannya kepada polisi. Setelah menemukan alamat IP, Yang Guk dan yang lain pergi ke warnet. Dong Hua menunjukkan alamat IP kepada pekerja dan menanyakan komputernya.
Nomor 52 jawab orang tersebut. Dengan segera para polisi menuju komputer 52 yang ternyata kosong dan tidak digunakan seharian. Bagaimana kita bisa menyelamatkan An Tae-ho, tanya Sung Joon yang masih melihat video An Tae-ho. Tidak bisakah kita menangkap pembunuhnya dengan menelusuri alamat IP, tanya Enki. Bagi si pembunuh, ini seperti permainan karena dia merasa yakin dia akan memenangkan permainan ini, ucap Sung Hoon. Mendengar suara jam di video An Tae-ho, Sung Joon memutar suara jam di lokasi Choi Sun Gil dan ternyata sama. Dan sekarang, Sung Joon dan Enki berada di rumah Choi Sun Gil dan segera masuk ke dalam. Sung Joon segera memeluk An Tae-ho yang tergantung di atas tali, tapi itu bukan An Tae-ho melainkan boneka. Di sisi lain, para polisi sedang mendaki bukit dan mendengar bunyi dering ponsel. Ponsel tersebut berada di sebelah kerangka tulang yang berada di lubang. Di kerangka tersebut ada kalung yang sama dengan milik Sung Joon di sisi lain, tapi yang mengikat leher An Tae-ho kembali ditarik. Sung Joon dan Enki kembali ke gudang dan melihat pengakuan dari An Tae-ho. Yun Jae, hari itu, 20 tahun yang lalu akulah yang memberi tahu anjing gila tentang rencana kami untuk melarikan diri. Aku berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, yang di pikiranku hanyalah keluar dari kesengsaraan itu. Aku benar-benar tidak tahu nomor 24 akan mati. Sejak itu, aku tidak bisa tidur nyenyak dan melihat wajah nomor 24 ketika menutup mata. Aku harus melihatmu lagi sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku. Aku benar-benar ingin memberitahumu jika aku pernah bertemu denganmu lagi. Maafkan aku, Yun Jae. Nomor 11, 12 dan 24, aku berutang permintaan maaf kepada kalian semua. Aku sangat menyesal. Aku sangat berharap aku yang terakhir. Kamu harus berhenti, Yun Jae. Di restoran para juri masih berkumpul dan melihat video An Tae-ho. Insung melihat ponselnya dan kembali menyimpannya. Kain hitam di belakang An Tae-ho terjatuh dan terdapat tulisan, seseorang di dalam. Di dinding. Aku pernah melihat ini sebelumnya, ucap Sung Joon. Bae Chul Ho kembali ke kantor mengambil kaset, 2002, Pusat Kesejahteraan Harapan, kemudian memutarnya dan menangis saat melihat videonya. Sung Joon kembali ke rumahnya dan menanyakan kepada Kuk Hee, dari mana aku diadopsi. Kuk Hee menolak memberi tahu. Enki menelepon Sung Joon, memberi tahu keberadaan An Tae-ho. Mendengarnya, Kuk Hee menahan tangan Sung Joon, melarangnya pergi. Sung Joon melepaskan tangan ibunya dan pergi dari sana, Pusat Kesejahteraan Harapan. Setelah sampai, Sung Joon turun dari motornya, dan memegangi kepalanya yang sakit saat mengingat percakapan, kami telah memutuskan untuk melarikan diri. Orang yang mengkhianati kita adalah nomor 7. Sung Hoon sedang menyetir, melihat mobil pagu di belakangnya yang mengikutinya. Dengan menahan sakit di kepalanya, Sung Joon berjalan memasuki penjara. Di mobil Sung Hoon menjadi khawatir karena Sung Joon tidak menjawab teleponnya. Di dalam, An Tae-ho melihat jam yang tersisa 24 menit. Melihat seseorang yang mengenakan jubah, Sung Joon mengejarnya. Orang tersebut tiba-tiba muncul dan menyuntik Sung Joon. Di dalam kursi yang dipijaki An Tae-ho jatuh, membuat An Tae-ho tergantung di talinya. Sung Joon segera mengejar orang tersebut dan melihat darah di telapak tangannya kemudian tergeletak di lantai.